Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan pada Bapak Haji Rudianto Prasetyadi yang telah berikan sambutan atas nama manajemen Alia Group Company. Ayah dan Bunda yang berbahagia, untuk acara selanjutnya kami insyaallah kami haturkan ya kepada Bapak Haji Abdurrahman Syukur, Magister Agama atau Abah Rahmat, untuk menyampaikan tausiah agama. Kita masih di suasana Idul Fitri, masih di zona halal bihalal. Jadi bagaimana sih kita meraih nilai-nilai fitri ini, nilai-nilai ketakwaan, dan tetap menjaga kemakmuran haji kita. Tadi Pak Rudi sudah menyampaikan bagaimana kita untuk menanggapi tentang keputusan yang telah disampaikan oleh Menteri Agama untuk penundaan keberangkatan ibadah haji di tahun 1442 Hijriah ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita menerima tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdurrahman Syukur. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kullu ma qadarallah khairun. Bapak dan Ibu, wabil khusus tentunya jamaah haji Alia, kemudian Bapak Haji Joko Asmoro yang masih berada di Tanah Suci, wabil khusus di Saudi Arabia, kemudian Bapak Haji Rudi, Ayah Rusli, Pak Haji Warno, Adindaku, Ustadz Haji Dadan, dan tentunya adindaku Haji Hamid, dan semua yang tidak mungkin disebut satu persatu bagi Bapak dan Ibu. Cukup merasa berbahagia ya, karena bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu dalam kondisional yang masih dalam masa pandemi, dalam kondisi hati kita setelah mendapatkan info update langsung dari Kementerian Agama pada tanggal 3 Juni 2021 tentang peniadaan haji untuk tahun 2021 disebabkan karena masihnya pandemi dan lain-lainnya. Sehingga dari alumni Haji Alia pun ya tidak di grup, tetapi mereka pada japri ke tim Alia, wabil khusus ke saya bagaimana yang benar. Tentunya saya juga tidak bisa menjawab secara detail, tetapi sesuai informasi yang diberikan Kementerian Agama, tidak lebih dari itu, sebab terlalu banyak info ya melalui WA group, video-video yang di-share beraneka ragam, sehingga bukan menambah ketenangan, tetapi menambah kesemerawutan pikiran kita, mana nih yang benar, mana yang benar. Oleh karena itu, sebagai tim pembimbing, saya ingin memastikan kepada Bapak dan Ibu, kebetulan ini dalam konteks halal bihalal ya, untuk dalam rangka saling bersilaturahim, mempererat ukhuwah, mempererat persaudaraan, menjalin kebersamaan, untuk saling mendoakan, saling berkasih sayang, untuk saling tegur sapa, untuk saling memberikan info, untuk saling menguatkan sesuai pesan Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka acara ini sangat tepat untuk diadakan. Maka kepada tim Alia, good
Mantap. Ya, Bapak dan Ibu, hal yang tentunya tidak kita inginkan, hal yang merasa kita mungkin kecewa, hal yang mungkin merasa kita duka, hal yang mungkin merasa kita mungkin juga sakit, ya, adalah sesuatu yang kita tidak inginkan. Dan inilah makna musibah dalam konteks istilahi. Di surah 2 Al-Baqarah pada ayat 153, 154, 155, bahkan sampai 154, 55 ya, 156. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan kepada kita, nasihat untuk kita yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan penolong oleh kita. Yang pertama adalah sabar, kemudian yang kedua adalah salat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Setelah kita menyelesaikan puasa kita, setelah kita menyelesaikan tarawih kita, setelah kita bertadarus, setelah kita zakat fitrah, setelah kita bertakbir, setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri, maka kebaikan-kebaikan itu harus terus kontinu pada 11 bulan yang akan datang. Karena keberhasilan Ramadan kita, keberhasilan puasa kita, keberhasilan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan adalah kontinunya, berkelanjutan di bulan-bulan selanjutnya, di 11 bulan yang akan datang, hingga kita ketemu dengan Ramadan lagi. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. 6 bulan sebelum memasuki Ramadan, ia berdoa agar dijumpakan dengan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, ia berdoa agar ibadah-ibadah selama di Ramadan itu menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah sumber untuk meraih ketenangan hati, menjadi sumber untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, menjadikan sumber untuk kita menerima terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sabar, ya, dengan salat, insya Allah kita akan melanjutkan nilai kebaikan selama Ramadan ini, sehingga Allah akan mencintai kita. Mengapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Berserta orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat selanjutnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Di sini sudah jelas Allah menyatakan, dan sungguh kami akan menguji. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kepada kita bisyai'in, dengan sesuatu. Dan selanjutnya ayat ini menjelaskan, dan Allah yang menjelaskan bisyai'im, apa itu? Minal khauf, dari rasa takut. Ya, sekarang kan terasa Bapak Ibu, sampai hari ini saya belum pulang kampung. Ayah Rusli takut di jalan karena ada apa? Ya, hal-hal yang kita tidak inginkan, ya. Sehingga sampai hari ini pun kita belum pulang kampung. Rasa takut, ini contoh kecil, ya. Rasa takut yang lain-lain tentunya. Walju, ada diuji orang, sebagian orang dengan kelaparan, wanaksim minal amwal, kekurangan dari sebagian harta, wanaksim minal amwal wal anfus, bahkan ada yang sebagian kita nih diuji oleh apa itu namanya, kehilangan jiwa. Ini update kemarin saya hari Rebo, sebelum Pak Menteri menjelaskan pembatalan haji, itu ada jamaah haji reguler kita di MDA, itu asarnya itu wawancara sama kita di grup, kemudian nyambung di Japri. Ya. Cerita banyaklah tentang haji, tentang apa gitu.
Maghribnya Ayah Rusli beritanya apa? Meninggal. Ini kenyataan betul, meninggal. Saya setengah tidak percaya, kan sebelum maghrib ngobrol sama saya itu. Maghrib lewat dikit, saya lihat grup di 2016. Kok kenapa banyak innalillahi, ternyata Haji Sutarno dicondet meninggal. Ya. Sehingga istrinya pun tidak menyangka. Keluarga anaknya pun tidak menyangka. Sehingga saya juga mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini satu bentuk hal yang nyata. Wal anfus, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ada orang yang diketahui dulu karena sakit lama, ada yang karena sebab wabah Covid dan lain-lain. Ya, tetapi juga ada orang yang tiba-tiba, bahkan saya pernah menyaksikan orang kaya ini dikuburkan di tanah merah Pondok Kelapa itu, yang kedua bukan yang lama, ya. Sudah nggak ada tempat Bapak Ibu di situ. Akhirnya apa? Ya udah sepakati karena waktu sudah tidak mungkin lagi mepet. Akhirnya di dekat sampah itu, ya, sampah yang becek-becek itu, yang jorok yang itu, yang kotor itu, akhirnya direlakan keluarganya menjadi tempat terakhirnya adalah di situ. Itulah satu kenyataan. Ya, dan itulah tempat kembali kita. Bukan masalah tempat sampahnya, bukan masalah tempat mewahnya kayak di Karawang itu, tetapi alam kubur bukan itu. Alam kubur kita tidak ada yang tahu. Sehingga di kubur itu ada orang yang mendapat bahagia, ada yang tidak, tergantung amal soleh. Ya. Gak apa-apa, itu bekas sampah di atasnya, becek, kotor. Tetapi kalau amal soleh menyertainya, karena kita orang yang ikhlas kepada Allah, ridho kepada Allah, menerima terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala baik dan buruknya, itu akan menjadi satu tempat bagian dari taman surga. Sehingga doanya pun kan Allahumma anjali rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, turunkan rahmat, ampunan, jadikan kuburnya ia sebagai taman dari surga, jangan jadikan kuburannya itu sebagai taman dari api neraka. Nih Bapak Ibu, satu kenyataan, rasa takut, lapar, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Sebelum diumumkan oleh sang menteri, jangan-jangan tahun ini nggak jadi haji. Bener tidak jadi haji. Ya kenyataan sekarang. Mau ngomong apa lagi? Ya, saya dideteksi oleh alumni haji. Ya Ustadz, bersikap dong pada Japri. Ya saya mau bersikap apa? Saya orang beriman. Saya orang bertakwa. Saya pernah di Mekah. Saya pernah di Maqam Rasulullah. Saya pernah ngaji. Hanya satu kata bagi orang yang beriman, apa? Ridho. Nggak ada lagi. Ya. Ketika keputusan Allah yang dianggap oleh kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, ya, satu jawabannya ridho terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekh An-Nawawi di dalam kitab Sulamut Taufik itu di bab penjelasan syahadat, ya, ada kata-kata masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada, apa yang tidak Allah kehendaki tidak ada. Kita sering membaca surah Yasin, di ujung surah Yasin Allah menutup apa itu namanya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki ada, yang tidak ada. Kemudian ada dari kata-kata bijak para ulama di bidang tasawuf, tariqat, ya kullu ma qadarullah khair. Apa yang Allah takdirkan itu bukan keburukan bagi orang yang beriman. Ingat Bapak Ibu, bukan kejelekan bagi orang yang beriman. Walaupun itu mungkin pahit, walaupun itu mungkin menurut kita menjadikan hati kita lara, duka, perasaan tidak menentu, tapi yakinkan bahwa keputusan Allah itu adalah baik. Sehingga ketika saya ditanya oleh alumni Haji Aliyah melalui Japri, sikap si Abah Syukur gimana nih? Ya wa ma qadarullah khair, kullu ma qadarullah khair. Sababiahnya Kementerian Agama yang menyampaikan. Ya, sababiahnya melalui pengkajian tentunya Kementerian Agama juga tidak sembarang, tidak main sembrono mengumumkan. Tidak ya Bapak Ibu ya.
mengingat 14 Juli terakhir keberangkatan haji. Sekarang sudah di awal Juni. Bayangin aja, awal Juni ke 14 Juli. Dari sisi waktu sudah tidak cukup untuk persiapan haji. Logika aja lah, jangan main dalil. Logika. Tidak mungkin. Logika sehebat apapun teknologi, sudah dekat 14 Juli itu. Sehingga sebab pandemi, katanya kuota sudah ada. Iya, kuota mah aya 60.000 atau 15.000 ke negara-negara Arab, cenah 45.000 ke dunia. Tapi dunia yang mana yang udah dibagi? Dah belum ada. Memang sudah ada. Indonesia udah dibagi? Belum. Jadi sang menteri itu bingung juga, kumaha atuh ya cenah jamaah geus deket ka penerbangan kok gak ada penjelasan. Intinya bukan itu. Bukan karena kurangnya lobby, bukan. Ingat Bapak Ibu, ini saya jawaban berdasarkan kacamata iman ya. Kacamata iman. Saya tidak ingin membahas video-video yang bersebaran itu yang bikin saya juga pusing. Pusing saya itu bukan tambah tenang gitu ya. Enggak, kacamata iman aja yang menjawab. Yang kita sudah berpuasa, kita sudah taraweh, kita sudah tadarus, kita sudah mengagungkan Allah. Masa kita dikurangin lagi mengagungkan Allahnya? Masa tarawehnya kita kurangin lagi? Masa puasanya kita rusak lagi? Gara-gara kita tidak beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sababiyahnya pengkajian yang cukup matang, ya tadi yang hal-hal yang tadi itu ya, kuota lah segala macam. Tetapi pada hakikatnya ingat Bapak Ibu, minal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, takdir itu, keputusan itu, yang baiknya, yang buruknya, hakikatnya mah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu pernah ngaji satu kitab yang menjelaskan tentang awal adanya bumi. Ya, tapi nggak terlalu banyak diceritakan. Ya, dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi itu. Masya Allah barokahnya tuh. Karena salawat itu artinya rahmat bagi Allah, ya, istighfar bagi para malaikat, doa bagi kita. Jadi kita akan mendapatkan dengan salawat itu rahmat, dimohon ampunkan oleh malaikat, doa dari orang-orang yang beriman. Kemudian dari situ dibagilah 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, macam-macam Bapak Ibu. Intinya dari situlah lahirnya bumi, dari situlah lahirnya langit ya. Dari situlah bahkan diciptakannya Nabi Adam alaihis salam. Bahkan disitulah kolam diperintah oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu bi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan, yang mematikan, dan bekas-bekas kamu di dunia itu bakal ada semua jejak rekamnya, baik secara tulisan, baik secara audio, baik secara video, karena rekam. Dan semuanya sudah tercatat di kitab Lauhil Mahfuz. Saya mengkaji ini diterapkan dengan keputusan sang menteri, sababiahnya mulutnya sang menteri, tetapi dari kacamata qada dan qadar, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, bahwa segala sesuatu itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi kalau gitu pandemi itu ada, ya sudah ada di sononya. Bahwa tahun segini bakal ada pandemi Covid, bahwa tahun 2020 awal ketiadaan Indonesia memberangkatkan haji, diulang lagi tahun 2021, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, bahwa itu semuanya sudah ada di dalam kitab catatan Lauhil Mahfuz. Pertanyaannya, untuk apa Bapak dan Ibu? Di surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami diciptakan, hei jin dan manusia, kecuali untuk mentauhidkan Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Orang selalu memberikan makna ibadah itu yang enak-enak baik. Bisa berangkat haji, alhamdulillah. Saya ini yang bolak-balik umroh sama Pak Hamid ditugasin tuh 1 bulan 2 kali. Kadang sama Ayah Rusli 1 bulan 3 kali. Enak aja kemarin Bapak Ibu. Saya nggak menyangka bakal ada Covid. Bahkan dulu saya, alhamdulillah ya, saya bisa gabung sama Pak Joko Asmoro.
Sehingga tiap bulan saya dapat dolar. Wih, mantap. Sehingga punya keyakinan tidak mungkin bisnis travel bangkrut. Dulu. Tapi wa ma qadarullah. Masya Allah kan wa malam yasalam yakun. Innama amru idza arada sa'an ayyakula lah kun fayakun. Bahwa itu semuanya adalah makhluk. Ingat, makhluk itu adalah fana. Ingat, makhluk itu adalah ada sifat binasanya. Ya inilah. Sehingga ketika terjadi sebegini, bagaimana? Mau ngajar ke kampus juga masih COVID. Mau dagang bukan saya ahlinya. Ceramah juga masih nggak boleh kumpul-kumpul. Sholat aja direnggangin. Selaman aja kayak mau berantem. Ya, iya. Nggak boleh kumpul-kumpul. Sehingga kita tuh rasa-rasanya dijarakin semua. Dulu anak-anak kita nggak boleh main HP kalau sekolah. Justru sekarang sekolahnya di HP. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang. Yeah. Kata orang katanya ini menghilangkan sunnah. Bukan menghilangkan sunnah. Ini katanya kesukaannya Yahudi nih. Umat Islam bilang bukan. Memang sudah waktunya Allah memberikan ujian. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira di surah Al-Insan ayat 1, mereka yang beriman kepada Allah kemudian tidak diuji? Ya kebetulan aja bagian Bapak Ibu yang mau berangkat diuji. Tapi kemudian yang sudah berangkat apa bebas dari ujian? Enggak Bapak Ibu, banyak sekali yang sudah berangkat haji, pulang ujiannya juga banyak. Ternyata ujian ada. Berangkat ujian ada, mungkin di jalan, mungkin di Mekah, mungkin di Musdalifah. Dulu pernah catering tidak bisa masuk ke Arafah. Ya ujian juga bagi yang haji. Pernah banjir juga, kren jatuh, tragedi Mina. Ternyata berangkat haji ujian juga ada. Maka berangkat tidak berangkat ujian ada. Maka sikap yang terbaik yaitu tadi, ridho terhadap apa yang telah Allah putuskan. Makanya saya menghimbau kepada Bapak Ibu jamaah haji aliyah, hiji cek orang Sunda mah, hiji ridho. Jangan keluar dari kata ridho Bapak Ibu. Kalau kita ingin ke surga. Ya. Agar sholatnya kita bermakna. Puasanya kita bermakna. Tarawihnya kita bermakna. Takbirnya tidak luntur. Ridho. Udah. Jangan banyak lihat video itu yang macam-macam. Pusing. Mana yang benar? Sampai kemarin ada orang ngaji di YouTube. Bang Hamid. Ngaji di YouTube. Lah ngaji di YouTube gimana sih? Kata Ustadz Ihsan Tanjung. Bahwa prokes itu, bahwa pakai masker itu, bahwa jaga jarak itu, bahwa sab direnggang itu, itulah kemauannya orang Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Kata Ustadz dari Malaysia, berikut dalil-dalil yang lengkap, semuanya Nabi pernah melakukan, baik itu prokes, baik itu jaga jarak, baik itu sholat di rumah, sholat Jumat ya, baik itu hand apa yang cuci tangan itulah apa namanya itu. Nah itulah yang buat cuci tangan, saya nggak bisa nyebutnya, maklum orang Sunda. Ya, itu Nabi sudah melakukan. Kalau saya bahas satu-satu hadisnya terlalu panjang. Pada intinya bahwa apa yang terjadi sekarang sudah terjadi. Dulu nggak jadi berangkat haji pernah terjadi sampai ada perjanjian Hudaybiyah karena orang musyrik belum bisa nerima Kanjeng Nabi. Akhirnya balik lagi kan ke Madinah. Pernah terjadi. Tidak hanya zaman sekarang, tapi Nabi mengajarkan ridho terhadap keputusan Allah. Satu. Yang kedua, apakah hajinya kemudian batal? Ya batal secara legalitas, akomodasi, transportasi, apalah. Iya emang batal. Tapi pahala tidak batal, Bu. Maaf. Seandainya kita tahun depan gak ada umur, Allahu Akbar ya, Bu ya. Tahun depan gak ada umur kita umpamanya nih. Meninggal. Ibu jangan khawatir. Nilai haji kita oleh Allah sudah dicatat, Bu. Pahala haji kita sudah dicatat dan kita sudah berhaji. Dari sisi makna, dari sisi nilai. Maka dalam kitab Arba'in hadis yang ke-37 Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at." Allah tuh sudah mencatat kebaikan dan keburukan. Apa yang akan terjadi? Kemudian Rasulullah menekankan, "Paman hamma ya bihasanatin falam ya'malha." Kalau kita kemudian sudah melakukan kebaikan, contoh kita sudah daftar haji melalui Pak Hamid. Pak Hamid tolong daftarin haji saya, Pak. Udah didaftarin, Bu, setoran awal ya.
Pas mau menjelang 2020 pelunasan, Pak Hamid ngebel lagi, Bu, pelunasan sekarang. Oke, saya lunasin Pak Hamid. Udah kan, Bu? Udah. Tinggal berangkat manasik udah 3 kali kita waktu itu ya. Tiba-tiba cepat itu nggak ada yang tahu pandemi akan datang. Nggak ada yang menginginkan, semua juga. Tiba-tiba pandemi datang sehingga kita tidak berangkat. Tahun ini saya tuh paginya hari Kamis 3 Juni itu ayah Rosi baru disuntik, tapi bukan vaksin Sinovac saya. Suntiknya kayak Ustaz Dadan itu, vaksin apa? Susah lagi nyebutnya nih. AstraZeneca. Yang sampai sekarang panas dinginnya masih terasa ini. Karena berbeda dengan Sinovac. Hari ini full banget acara pagi-pagi nikahan. Nikah lagi, bukan saya yang nikah, menghadiri nikah. Ya ceramah nikah. Nyampe 2:30 istirahat sebentar. Ketiduran bangun, oh iya ya pengajian. Masya Allah, ya begitulah. Ya itulah Bu. Bapak Ibu, itu satu hal kejadian yang oleh karena itu haji kita, pahala haji kita, walaupun tidak berangkat Bapak Ibu, sudah tercatat. Maka MUI menghimbau, jangan membatalkan haji. Saya sudah dikasih referensi sama Bapak Haji Joko. Saya sudah baca, tapi kalau saya bacakan semua, habis waktunya sama saya. Intinya begini, kenapa jangan dibatalkan haji? Karena kita udah tergolong orang-orang yang mampu. Ada hadis sahih, orang mampu sengaja tidak berangkat haji, silakan mati Yahudi atau Nasrani. Bayangkan, hadisnya tuh Bu. Orang mampu, kemudian tidak daftar haji, tidak berangkat haji, sengaja silahkan mati Yahudi atau Nasrani. Nah kita sudah mampu. Maka kami menghimbau juga sesuai fatwa MUI, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Diulang lagi. Jangan dibatalkan. Insya Allah tahun depan kita berangkat. Ibu, Bapak, ya kalau saya ditugaskan lagi oleh Pak Haji Joko, insya Allah mungkin ditugasin. Pastilah ditugasin tahun depan ya. Insya Allah Bapak Ibu bareng-bareng, hayo Bu. Hayo. Ya betapa nikmatnya tahun depan kita berhaji setelah 2 kali ujian. Dan disitulah cucuran rahmat Allah. Disitulah hidayah Allah. Disitulah ampunan Allah. Jangan-jangan mabrurnya haji ini prosesnya 2 kali batal. Ini proses untuk mabrur. Jangan-jangan. Bahkan tidak berangkat haji juga mabrur insya Allah Bu. Dulu guru saya cerita, Imam Ghazali pernah cerita, orang gak jadi berangkat ke Mekah karena biayanya dikasih orang yang kelaparan di jalan. Akhirnya itulah yang menyebabkan kemabruran. Sementara orang yang tawaf, yang wukuf tidak dinilai mabrur oleh Allah. Kenapa? Nilainya gak ada. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi nilai. Jadi satu, ridho. Ya. Yang kedua, tolong Ibu, kita tidak kehilangan nilai ibadah hajinya. Yang ketiga, tawakal. Fatawakkalu Allah in kuntum mu'minin. Hayo bertawakal kepada Allah jika kita orang-orang yang beriman. Yang keempat, senantiasa beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jangan lupa doa yang terbaik. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Abah Ahmad Syukur yang sudah memberikan tausiah agama bagaimana Bapak Ibu sebagai kita orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, bagaimana sikap kita memandang tetap terhadap keputusan Menteri Agama ini, penundaan ibadah haji. Kita tidak melihat sisi kiri, sisi kanan dan lain sebagainya, tapi dari mata batin kita yang terdalam sebagai orang yang beriman, yuk sama-sama kita meridhoi bahwa apapun yang terjadi ini atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena itu, ayahanda ibunda sudah niat yang kuat, tulus untuk memenuhi panggilan Allah, niat yang suci, menghadap Allah yang suci, ke tanah yang suci, sudah muat, sudah kita bulat. Dan kita juga berikhtiar dengan apa? Dengan cara Bapak Ibu melunasi haji. Dengan cara kita bersilaturahim, kita bermanasik, ikhtiar kita. Tapi apa boleh dikata, tahun ini kembali di tahun yang kedua, Allah menunda kembali keberangkatan haji kita. Insya Allah, niat yang tulus,
ikhtiar, tawakal dan doa, Allah mengatur yang terbaik buat kita. Tidak akan pahala haji yang sudah kita niatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang termasuk disampaikan oleh Abah yang tadi, tidak termasuk orang yang sampai membatalkan haji kita karena satu hal. Semoga Allah memberikan kekuatan, hidayah dan kebersamaan untuk kita. Insya Allah tahun depan kita haji bersama Abah dan juga saya. Mudah-mudahan kita bisa berhaji bersama-sama Bapak Ibu di waktu yang tepat, yang terbaik bukan menurut kita, tapi yang terbaik, yang maslahat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap senyum ya Bapak Ibu, tetap senyum, tetap semangat, tetap berdoa, tetap tawakal, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah anda ibunda yang berbahagia, sekali lagi terima kasih Abah, semoga Abah sehat Amin. selalu. Untuk selanjutnya kami haturkan, kami mohon